close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dengan kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, merasa lelah, pikiranmu dipenuhi pendapat mereka yang merendahkanmu bahkan menyepelekanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu takkan pernah meninggalkanmu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya dalam keadaan tenang dan nyaman, ataupun dalam keadaan yang dia benar-benar dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Nanti saya akan tunjukkan kepadamu jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Kamu masih panjang dalam kehidupan kamu untuk membawa tugas dan misi ini. Kalau kamu tidak bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini. Masalah yang sangat sulit, yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini. Kita harus bersyukur. Terkadang kita suka ngeluh, "Ya Allah, kenapa sih doa kita nggak dikabulin?" Coba kalau dibalik, Allah yang nanya, "Perlu nggak sih aku kabulin? Kamu aja bersyukur nggak pernah, bilang makasih aja nggak pernah," gitu. Terkadang kan kita deket sama Allah kalau lagi ada masalah, tapi kalau lagi happy terkadang kita lupa. Jadi terkadang aku tuh mikirnya Allah tuh kayak lampu merah. Kalau semuanya dikasih hijau, tabrakan mobil atau motor. Tapi Allah nggak gitu. Allah selalu memberikan nikmat yang berlimpah tanpa kita sadari. Jadi, jikalau Anda sedang merasa susah, kalau Anda ingin menenangkan diri, ingat yang baik-baik dulu. Mungkin ini ujian yang akan membuat Anda lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Masalah yang pertama itu biasanya anak zaman sekarang adalah insecure. Sebenarnya untuk menahan insecure itu mudah loh. Tipsnya itu gampang banget. Kalian cobalah untuk berpikir gini. Jam tangan yang harganya jutaan sama yang puluhan itu fungsinya sama, yaitu untuk melihat waktu. Baju yang harganya jutaan sama yang harganya paling 200.000 itu fungsinya sama, yaitu untuk menutup badan. HP yang harganya belasan juta dengan HP yang harganya paling 1-2 juta itu fungsinya sama, untuk mendekatkan yang jauh. Jadi simpel aja sebenarnya hidup ini, yang ada tinggal jalanin, yang ada tinggal lakuin. Itu aja sebenarnya. And satu lagi, emang kita tuh di dunia mau ngapain sih kalau bukan ngumpulin pahala? Dunia itu fana bosku, dunia itu fata morgana, gak asli dan gak abadi. Yang abadi itu akhirat. Jadi ibaratkan di dunia susah-susah, nanti di akhirat santai-santai gitu, gampang kan? Jadi kalau kita memindset hidup itu buat ngumpulin pahala, buat beribadah sama Allah sebanyak-banyaknya, kalau sudah tertanam pikiran kayak gitu di otak kita, maka gak ada lagi tuh kata insecure sama orang yang cantik, putih, tinggi, dan lain-lain. Lagian cantik ataupun ganteng itu bukan masalah putih, tinggi, atau apapun, tapi masalah waktu bro. Kalau lu mau cantik, ganteng, wajah bersinar, maka berwudulah. Percaya atau tidak, orang yang sering berwudu itu wajahnya bersinar walaupun dia gak ganteng-ganteng amat ataupun gak cantik-cantik amat. Tapi karena wajahnya bersinar itu bikin sejuk hati walaupun cuma dilihat. Jadi sebenarnya hidup itu simpel kalau kita gak mempermasalahkan masalah. Dan masih banyak pula amalan-amalan yang bagus. Itu banyak, saudara. Lagian kita tuh jangan menilai orang dari penampilannya ataupun dari wajahnya gitu. Gak selamanya orang itu cantik ataupun ganteng. Misal Anda jatuh cinta
pacar Anda ataupun istri Anda itu karena cantik, lihat aja kalau udah tua. Udah pada keriput, peot, udah gak jadi cinta jadinya. Atau jangan tua deh semisal. Wajahnya jadi banyak jerawatnya, jadi jelek. Terus ya Anda jadi gak cinta ke dia karena Anda mencintainya itu karena wajahnya yang cantik. Begitupun sebaliknya, yang cewek suka sama cowok yang ganteng. Kalau Anda mencintainya karena dia kaya ataupun karena hartanya melimpah, maka kalau dia semisal jadi bangkrut dan udah nggak kaya, berarti Anda udah nggak cinta lagi ke dia, karena Anda mencintai hartanya bukan orangnya. Bayangin aja udah bangkrut, nggak punya tempat tinggal, tinggalnya sama orang yang nggak dicinta. Susah amat nih hidup, ibaratnya gitu kan. Jadi, kalau Anda mengincar hal yang fana, Anda hanya fokus ke situ saja, maka ujung-ujungnya adalah kekecewaan yang ada. Beda lagi kalau kita fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah itu tidak butuh terhadap kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus cinta harusnya ke siapa, ke apa gitu. Cinta, apa sih itu cinta? Cinta itu ialah kenyamanan, cinta itu kesejukan, cinta itu ketenangan. Jadi cinta itu nggak bisa kita artikan apa itu cinta, karena cinta itu memiliki arti berbeda setiap orangnya sesuai dengan apa yang dialami. Cintai aku karena aku adalah aku, karena dia adalah dia. Tapi satu hal yang gak bakal bikin kita kecewa kalau kita jatuh cinta, yaitu adalah jatuh cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bakalan dijamin tidak akan membuat kita kecewa. Ingat, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu dapatkan atau yang kamu tuai. Satu nasihat dari saya, kita sekarang hidup di zaman yang fitnah di mana-mana. Kita harus pintar-pintar membedakan mana yang hak dan mana yang batil, karena sulit untuk membedakan itu di zaman yang mendekati akhir ini. Kalau kita gak punya bekal, gak punya apapun itu untuk dibawa ke akhirat, lalu apa yang mau dibawa gitu? Bayangin saja, neraka itu siksanya, Masya Allah, Subhanallah pedihnya. Api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Apakah kita akan tetap bersantai-santai, berleha-leha? Kita tuh harus buka mata, jangan tutup mata terus. Sekarang adalah waktunya bagi Anda, saya, kita untuk berubah. Kita gak bisa terus tertutup. Kita tidak bisa terus-terusan menutup diri kita dengan bumi yang semakin tua ini. Teman saya pernah bilang, saya yakin Allah kasih ini karena kamu spesial. Kamu kuat dari yang lain. Jadi jangan kecewain Allah ya. Tugas kita cuma senyum sama hadapi itu masalah. Udah, cuman itu doang. Nanti akan Allah selesaikan masalah kita itu. Ya, kenapa? Karena Allah yang memberikan kita cobaan gitu. Yakinlah, tugas kita itu cuman senyum saja kok. Terus hadapi masalah kita itu. Percayalah, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang tabah gitu. Allah itu selalu ada buat kita. Tapi terkadang hanya kita yang lupa bahwa Allah itu selalu ada dalam diri kita. Allah yang hadirkan masalah dan Allah lah yang akan menyelesaikannya. Jadi jangan lari dari masalah, tapi jangan lama-lama takut zolim sama diri sendiri juga orang lain. Jadi semangat ya. Always Allah, tenang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kalau punya masalah, katakan pasti selesai, pasti mudah, insya Allah saya tahu. Itu akan memberikan kekuatan pada diri kita untuk menghadapi persoalan dibanding mengeluhkannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang cuma saya yang dipilih oleh Allah karena saya punya kesanggupan, yang lain tidak. Kalau Anda punya masalah seberat apapun, jangan mengeluh. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. Atau berpikir seperti ini, ya Allah, why me? Allah menjawab, because I love you. Janganlah kita sombong
terhadap diri kita, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita mengalami kesulitan, cobaan, musibah, dan apapun itu yang membuat diri kita itu merasa bosan, merasa lelah, ingatlah dan bersabarlah bahwa disitulah pertolongan Allah itu akan datang. Dan ingatlah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita semua. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu senang, duka, bahagia, dalam keadaan kesulitan, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita menjadi orang hamba yang sangat sabar dan ikhlas dalam menjalani itu semua. Dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin.